Di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Di tahun 2026 ini ya, di Januari, minggu ketiga. Kita sudah masuk di minggu ketiga. Amin. Di bulan Januari ini, kita yakin dan percaya di bulan-bulan selanjutnya, hari-hari selanjutnya pasti ada penyertaan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, kita bersyukur cuaca yang begitu bagus. Amin. Biasanya hari-hari setiap hari hujan terus, tapi hari ini Tuhan persiapkan Amin, yes. dahsyat untuk kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji dan hormat kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu yang selalu baru, setiap pagi, setiap jam, setiap detik, setiap menit Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan untuk setiap kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kami. Pada hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami. Untuk kami boleh lebih lagi intim dengan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi menyembah, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami mau senantiasa mengucap syukur Tuhan Yesus. Urapan Tuhan terus turun untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang live streaming Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala yang Engkau perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tenggelamkan kami semua di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami senantiasa mengingat anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang budi buat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, cinta selamanya. Untuk namun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Menyembah-Mu selalu, ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati. Tercengang budi buat-Mu.
seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Engkau untuk bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penuhi hidupku. Tak
Your name in the
Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya rancangan-rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau taat dan setia ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam suka dan duka kami, dalam kekurangan dan kelebihan kami senantiasa mau berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita bersama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita mau senantiasa bersuka cita. Kita mau menarik sukacita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pujian syukurku, murahkan bagiku, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan di katamu selalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh bawa sukacitaku. Sukma dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menayang perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku, gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan di kata masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh bawa sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menambah perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menambah perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Sepakat ya, kita sepakat ya, bahwa Tuhan Yesus adalah sukacita kita semua. Haleluya. Kita mau terus tetap berdiri, kita mau terus bersukacita untuk Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita ya. Walaupun seringkali ada ketakutan,
Tapi karena ada Yesus, kita tidak usah gentar. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap kita punya masa lalu. Amin. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Tuhan memilih kita. Amin. Seringkali kita bertanya, apakah mungkin datang hal yang baik dari setiap kita?
karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan melayakkan kita. Dia mau melihat kita dari saat ini sampai ke depan. Amin, amin. Perubahan apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan kita. Dia tidak melihat masa lalu kita. Amin. Dia tetap menerima dengan tangan terbuka setiap kita, untuk menjadikan setiap kita anak-anaknya dan dipakai Tuhan. Amin, yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau menerima setiap kami ya Tuhan, dengan semua masa lalu kami Yesus. Amin. Kami mau berkomitmen Tuhan, hidup kami ke depan, kami mau berubah Tuhan Yesus. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Amin. Persiapkan kami lebih lagi, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan untuk setiap kami menjalani hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Siapakah aku Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilih kami Yesus. Kau memilihku Tuhan, dengan semua masa lalu. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Di kekuatanku percaya, bukan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan, pujian kami Yesus, berharga di mata-Mu. Doa kami, harapan kami kepada-Mu ya Bapa. Kau yang sudah memberi setiap kami ya Yesus, semua masa lalu. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Di kekuatanku percaya, bukan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Kau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Di kekuatanku percaya, bukan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Kau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Di kekuatanku percaya, bukan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar
besar, maka sediakan Engkau hadir dalam hatiku, memulihkan kekuatan ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar maka sediakan bagiku. Hal yang lebih besar, rancangan yang besar, hal yang lebih besar maka sediakan bagiku. Bapa dalam sorga, Amin. Yes. kami bersyukur, berterima kasih boleh ada di tempat Amin. ini Amin Tuhan untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tibalah saatnya buat kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati jiwa kami, urapi kami hamba-Mu. Tuhan, curahkan roh-Mu agar firman Tuhan boleh menjadi berkat. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya yang besar. Amin. Kalau kita bisa beribadah, itu artinya kita menikmati anugerah Tuhan. Amin. Saudara, dari kacamata dunia ini kita melihat dunia makin hari makin susah. Firman Tuhan katakan akhir zaman akan datang masa yang sulit, masa yang susah. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana susahnya hidup manusia. Mau hidup susah, mendapat pekerjaan susah, banyak kesusahan terjadi di mana-mana. Kita juga bertanya, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan memanggil kita? Kita dipanggil, dipilih bukan untuk mewarisi kesusahan, bukan. Yeremia katakan, rancangan Tuhan adalah bukan kecelakaan, tapi damai dan sejahtera. Ini harus dipegang, bahwa Tuhan punya rencana kepada kita adalah damai dan sejahtera. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua, tak terkecuali yang tua, yang muda, yang berpikul berat, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelepasan, kelegaan kepadamu. Memang dunia itu penuh dengan kesusahan, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Hatinya tertuju kepada kita. Dia ingin agar kita ini menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengiring Dia. Dia datang untuk mencari, menyelamatkan yang sesat. Kalau kita baca dalam Injil Matius, ya misalnya pasal 5 ayat 1 sampai 11,
Itu 9 kali Tuhan berkata, berbahagialah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang ini. Itu ada 9 kali Tuhan berkata berbahagialah. Kalau kita bisa menangkap apa sih maksudnya? Allah tidak punya maksud lain. Dia ingin agar kita domba-dombanya menikmati kebahagiaan. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi saudara semuanya, Allah mau kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana caranya saudara semuanya? Nah saudara, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tolong ditampilkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman Tuhan. Tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tak duduk bersama pencemooh. Jadi, walk, stand, and sit. Tidak ikuti pandangan orang-orang di luar Tuhan yang disebutkan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Saudara semuanya, jadi inilah yang Tuhan mau agar kita itu punya standar hidup, yaitu firman Tuhan. Tak terbawa dengan orang-orang fasik. Apa orang fasik? Dengar firman Tuhan, tapi nggak percaya, nggak yakin, omong doang. Jauh dari firman Tuhan pengertiannya. Yang kedua, orang berdosa. Terus semuanya, seringkali tanpa disadari, itu kita bisa berdosa lewat mulut, lidah, mata. Itu pintu-pintu dosa, saudara semuanya. Ya. Jadi ini kita harus berhati-hati. Itu adalah firman Tuhan. Kemudian duduk bersama pencemooh, mencela, anggap diri pinter, yang menghina orang lain, pencemooh. Kayak yang pintar-pintar sendiri aja, yang lain nggak ada yang bener. Ya, itu pencemooh. Bisa nyambung, mencela, maido, begitu. Paling gampang maido dah. Ya. Kalau main bola itu yang nonton sama yang main pintar yang nonton. Nah itu kita harus sadar, saudara. Dunia itu seperti itu, ya. Jadi Tuhan mau kita ini kesukaannya mendengar, mengerti, dan melakukan. Listen, understand, and done. Jadi saudara semuanya, Allah mau kita itu kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kalau firmannya baik, ketawa-ketawa, hehe, senyum. Kalau firmannya pedas, waduh, nyindir saya ini. Bertobat, tinggalkan dosa. Aduh, cemberut ya. Terus semuanya, banyak orang senang kepada yang manis. Karena kecil, senangnya permen. Kalau sakit dikasih obat atau puyir yang pahit, mama nggak mau. Yang manis suka, yang pahit nggak suka. Kenapa? Kekanak-kanakan. Jadi saudara semuanya,
kita ini dewasa dalam Tuhan, ya. Terima firman Tuhan, ya. Tidak ada yang salah, ya. Yang baik itu adalah untuk kesembuhan kita semuanya. Semuanya dianalogikan itu seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Ini analoginya. Pohon hidup tapi aliran air. Nggak harus disiram. Nggak tunggu datangnya hujan. Betul nggak? Kalau kita punya kembang nggak disiram, layu. Pohon kalau kering akan layu. Jadi Tuhan katakan orang yang benar itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tak layu daunnya, berbuah dan ada hasilnya. Tidak layu saudara semuanya, kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan. Dengar kabar ini itu, kita tidak akan goyah. Kita punya pegangan hidup. Nggak terombang-ambing. Orang lain boleh khawatir, boleh takuti anak Tuhan akan segar, bisa ketawa. Dulu bilang kalau orang lain resesi, kita resepsi. Bedanya apa sih? Yang satu resesi, susah makan, satu resepsi. Makan-makan. Ini saudara semuanya. Jadi inilah bedanya kita dengan orang di luar Tuhan. Daunnya tidak layu. Meski nggak punya duit, nggak loyo. Kan duit kadang-kadang obat orang loh. Coba ke mall, kalau punya uang, gimana jalannya? Tegap? Coba kalau dompetnya penuh, wah, dengan berani dia tawar itu. Kenapa? Dompetnya banyak. Tapi bilang Tuhan gak usah lah. Berkat, rezeki Tuhan yang atur. Ya. Jadi kita suka cita aja lah. Kalau nggak punya, jangan bilang nggak punya. Belum punya. Sekarang belum punya, nanti akan melimpah. Amin. Itu janji Tuhan kepada kita. Ya. Jadi dan berbuah. Ada buahnya. Ikut Tuhan itu ada buahnya. Bener, bager, suka nolong, itu buah-buahnya. Yang orangnya baik, suka menolong, suka perhatian, itu buah-buah yang nyata. Bisa dinikmati. Jangan sampai Kristen tapi sama juga belum sama juga nggak Kristen. Masa bodoh nggak peduli, bukan seperti itu. Harus nyata, buah yang nyata. Saudara semuanya ada hasilnya. Jadi saudara semuanya, Allah mau kita itu hidupnya produktif. Apa? Produktif, menghasilkan, ada buahnya. Buahnya apa? Buah di dalam Tuhan. Saudara semuanya, analoginya tadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Itu Nabi Yeremia juga menuliskan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Tolong Pak Triko di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini hampir sama dengan apa yang Daud katakan. Kalau dalam Mazmur itu berbahagialah. Di sini itu diberkatilah. Diberkatilah. Artinya apa? Terjemahannya itu bless, ya. Jadi bahagia itu adalah berkat Tuhan. Di berkat Tuhan itu bisa berupa yang lain. Jadi saudara semuanya, Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya? Hidup dekat dengan Tuhan. Pohon di tepi air. Terjemahnya adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Istilah orang itu
rapat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu artinya ya. Jadi kita hidup jangan jauh daripada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, sumber rezeki. Dekat Tuhan banyak berkat, jauh dari Tuhan susah berkat. Saudara semuanya, seperti pohon yang tepi di aliran air, tidak kenal musim. Sepanjang waktu Tuhan mau menyertai kita itu bukan waktu kecil saja. Dari kecil dituntun sampai tua pun, sampai putih rambut di kepala akan menggendong kamu. Apa artinya? Itu penyertaan Tuhan sepanjang kita hidup. Jadi bukan saja sejak kita lahir, tapi sampai mati pun itu Allah tetap concern, tetap perhatian kepada kita. Ia tidak mengalami panas yang terik, hidup yang susah. Jadi kalau panas terik itu adalah menjadi apa? Kering. Jadi orang bilang garing, tahu garing? Garing. Ya. Orang kalau garing jadi garang. Tahu garang? Garang galak. Habis garang jadi garong. Garing, garang, berapa banyak uang rakyat di garong. Bukan lagi korupsi, tapi di garong. Jumlahnya itu pakai T kan. Wah, luar biasa ya. Jadi semuanya itu oleh karena apa? Mereka jauh daripada Tuhan ya. Karena apa? Merasa kering. Duit banyak tapi karena nggak ada kepuasan. Jadi yang nyolong itu bukan orang yang makan, orang yang cukup, tapi itu bukan jaminan, saudara semuanya. Tapi Tuhan kepada kita berbeda lain, banyak nggak berlebih, dikit nggak kurang. Kalau dikit jangan khawatir lah. Janji Tuhan banyak nggak berlebih, dikit juga nggak kurang. Artinya cukup. Itu firman Tuhan. Supaya kita tuh dicukupkan Tuhan. Daunnya tak hijau, segar, evergreen, selalu someah, selalu sukacita, gampang senyum, seger. Ya. Berapa usianya? Udah kepala 5, tapi masih sehat gitu. Jangan sampai kepala baru 4, kayak nenek-nenek. Kenapa dia pusing, banyak riweh gitu. Nah, terus semuanya jadi tidak ada kesegar. Saya percaya kalau ada firman Tuhan, ya bekerja seger. Tepat berapa umurku coba? Saya bersyukur ya. Kadang-kadang bawa mobil ke Jakarta, syukur Tuhan, umur ke 79, masih gak bisa ngebut gitu. Waduh. Jadi ini semua bukan karena saya. Tuhan kasih kekuatan. Sambil supir, berdoa, tapi gak merem. Kalau merem bahaya saya. Tuhan, terima kasih. Saya bisa menikmati udara yang segar, gunung yang indah kelihatan. Itu kalau saya ke Jakarta sendiri begitu. Sambil berjalan, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tak khawatir dalam masa yang kering. Ada masa kering, ada masa basah. Orang bilang sumuroga ya saatnya. Apa artinya? Sumuroga ada saatnya. Enggak selamanya sumur itu ada airnya. Kadang-kadang dalam sekali, kadang-kadang sampai kering. Begitulah saudara semuanya. Hidup manusia itu enggak selamanya seperti itu. Abraham pernah mengalami masa kelaparan. Ishak mengalami masa kelaparan. Yakub pergi ke Mesir. Kenapa? Terjadi kelaparan. Dan semuanya kelaparan itu adalah hal yang biasa di padang pasir. Ada juga kelaparan. Tapi firman Tuhan katakan tak khawatir dalam masa yang kering. Artinya apa? Allah itu menyediakan. Jehovah Jireh. God is the provider.
Dia menyediakan everything what we need. Ya. Bukan not we want, but what we need. Apa yang kita butuhkan, itu yang Allah sediakan. Tak berhenti menghasilkan buah. Jadi selalu ada buahnya. Amin. Dulu berkatnya banyak, sekarang nggak punya, nggak begitu. Sepanjang ke dalam Tuhan, Allah menjamin kita dicukupilah, diberkatilah. Kita jangan khawatir. Datang zaman apapun juga ada jaminan Tuhan. Tak berhenti menghasilkan buahnya, ya. Akar-akarnya merambat. Pohon itu ada akarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi ada, hidup. Jadi yang penting itu bukan yang kelihatan, yang kelihatan iman, pengharapan, doa, kesabaran, itu adalah yang nggak kelihatan, ya. Tapi ada. Jadi itulah saudara yang Allah mau, iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, jangan sampai berhenti, terus harus berjalan. Terus semuanya itu yang Tuhan katakan, pohon hidup di tepi aliran sungai. Nah saudara semuanya, Tuhan ingin lebih daripada itu adalah kita itu bisa menikmati firman Tuhan, bahagia, terlebih bahagia. Artinya tuh, berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Jadi Yohanes 20 ayat 29, Pak Riko tolong ditampilkan. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah saudara yang harus kita pegang. Kita berjalan bukan apa kelihatan dengan iman. Kita yakin Tuhan pasti tolong, pasti peliharakan, pasti berkati. Ini kita harus yakin. Meskipun di tengah-tengah yang suka sulit, Allah nggak meninggalkan kita. Tuhan katakan berbahagialah, berbahagia. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bahagia. Kalau kita percaya firman Tuhan, percayalah. Jadilah sebagaimana yang kamu percaya. Jadi kepercayaanmu kepada Tuhan itulah mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Jangan namanya Kristen tapi nggak percaya firman Tuhan, tapi kita percaya teguh kepada firman Tuhan. Itu adalah ya dan amin saudara semuanya. Kemudian bahagia juga disebutkan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35, ini ada poin yang penting. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Enak mana memberi menerima? Enak mana? Kacamata saya mah enak menerima. Iya. Kacamata Tuhan nggak seperti itu. Iya. Terlebih berkat memberi. Nah ini saudara semuanya, orang Kristen harus punya pegangan ini. Yes. Senang aja jangan begini aja. Tapi kita memberi. Iya. Tidak ada orang miskin karena memberi. Banyak orang yang menghemat luar biasa, tapi keneh-keneh kekurangan. Kenapa? Padahal dia tuh nggak keluar. Justru orang yang keluar itu malah nggak kekurangan. Terlebih berkat memberi. Amin. Sekitar kita banyak orang yang susah daripada kita. Mari kita, ya, nulung yang butuh, nalang yang susah. Ya, kita perhatian kepada mereka. Kalau kita praktekkan akan bahagia. Coba kalau nggak praktekkan, nggak merasa kalau kamu, oh iya ya, duit terboga, tapi kali bisa merek gitu. Itu rasanya wah luar biasa. Ya, kita berarti itu
luar biasa. Engkau nggak punya, engkau pas-pasan bisa nolong orang. Amin. Jangan sampai duitnya berlimpah tapi pelit. Apa artinya ini? Artinya kita nggak boleh pelit, nggak boleh koret, ya, nggak boleh tutup mata. Allah mau terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, jadi ini adalah ajaran Tuhan kepada kita untuk tidak pelit, tapi Allah mau kita untuk seperti Tuhan Yesus berbahagia karena kita memberi. Terus kalau kita memberi, nggak usah dikeber-keber lah. Kalau kiri memberi, tangan kanan nggak usah tahu. Kalau kanan memberi, kiri nggak usah tahu. Ulah dicarioskeun, ngomong-ngomongkeun, ulah. Tuhan yang tahu. Kalau kita memberi, Tuhan tahu nggak? Kalau kamu memberi, Tuhan tahu. Seperti masuk ke kolektor, berapa dimasukin, kita nggak ada yang tahu lah. Nggak perlu tahu gitu. Jangan tahu cuma tuh Tuhan begitu. Nah ini saudara, jangan sampai biar rugi sana puji, ya. Biar tetoratan sohor. Wah, kepengen kan hanya ayam apa tersohor. Nih gede masukkan, plung gitu. Tambah biar rugi sana kapu. Wah, orang yang baik ya, dermawan ya. Bukan itu. Tuhan mau kita memberi dengan senyap. Cuma kata Tuhan tahu. Jadi ini adalah merupakan ajaran buat kita, ya. Setelah semuanya, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, selama kita hidup, kita itu dijanjikan kebahagiaan. Gimana kalau udah mati? Jangan, nggak tahu. Baca Wahyu 14 ayat 13. Pak Triko tolong. Bakal mati nggak kira-kira? Semuanya yang hidup pasti akan mati, ya. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi itulah, ya. Tuhan sungguh kata roh supaya mereka boleh istirahat dari jerilalah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi intinya adalah berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah. Sejak kita hidup sampai kita mati pun ada jaminan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah khawatir kalau mati kita kemana-kemana. Enggak, Allah sudah dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan itu memberikan perhentian yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara semuanya, hanya ini yang Pak Lukas boleh sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan mari kita saudara semuanya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, agar kita boleh menikmati kebahagiaan, ya, yang Allah janjikan. Mari sama-sama kita angkat pujian. El Shaddai ini kita akan berdoa. Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Haleluya, 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 haleluya. Firman Allah adalah ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, sulur bagi jalanku. Peganglah dan yakinlah sampai langit bumi lenyap. Firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus.
kami semuanya, anak-anakmu, boleh menikmati kebahagiaan. Kami ingin seperti pohon yang hidup di tepi aliran sungai. Kami dengan Tuhan, Engkau dekat dengan kami, Engkau melekat dekat dengan Tuhan. Kami tenang, kami damai, kami sejahtera. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Firman-Nya untuk setiap kita, mengingatkan setiap kita. Amin. El Shaddai, Tuhan Allah, Allah yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Kita semua terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Allah Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap kami ya Bapa. Sebab kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau belajar untuk kami mencukupkan apa yang ada. Kami juga mau tetap berusaha. Kami juga senantiasa mau mengandalkan kehidupan kami, harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaannya, Tuhan berikan keberhasilan juga untuk bisnis usaha. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dan bisnisnya boleh semakin diurapi dan semakin banyak berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu tetap bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku, sebalasanku dimakan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, balasanku dimakan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku, atas semua anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Saya minta kesediaan Ibu Kristanti untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk GKKI Penabur Benih. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Wani untuk doa berkat. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, janjimu tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, doa sepakat itu Tuhan sangat kuat. Dan kami saat ini bersepakat Tuhan untuk berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Layakan kami Tuhan karena kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rangkabuming, serta para menteri, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, Tuhan beserta jajaran-jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami mendukung mereka di dalam doa Tuhan, supaya Engkau mengcover mereka Tuhan di dalam tugas dan misi dan visinya sehari-hari, supaya mereka diselaraskan dengan seturut rencana-Mu ya Bapa, karena kami percaya Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hasil tanah, hasil sawah, hasil ladang, hasil tambang Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, supaya semuanya itu Tuhan bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote. Kau kirimkan hujan pertobatan yang besar Tuhan di Indonesia ini Tuhan, supaya sebanyak-banyaknya Tuhan, semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau, boleh datang kepadamu Tuhan, baik melalui online, onsite maupun media cetak, media sosial yang sekarang sedang marak Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk yang sedang sakit saat ini Tuhan, di rumah maupun di rumah-rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Tuhan pertolongan-Mu, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kepadamu tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, mari Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakitnya Tuhan disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus yang sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, iman sebesar biji sesawi dapat melakukan perkara yang besar, karena tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sedang letih lesu berbeban berat, mari Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, mari Tuhan Engkau cover, Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau pulihkan usahanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menopang mereka di zaman yang seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang mengenalkan Engkau tidak pernah akan dikecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga
turut berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang terikat Tuhan oleh ikatan-ikatan apapun Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan saat ini Tuhan, hanya Engkau yang dapat melepaskan ikatan-ikatan itu, dan hanya Engkau sendiri yang mengerti apa yang mengikat mereka Tuhan. Bersama sepakat kami doakan saat ini Tuhan, segala ikatan-ikatan itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah melayani di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya Engkau semakin tambahkan Tuhan kekuatan, kesehatan, serta imannya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lani, untuk suami, untuk anak cucu menantu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati. Kami percaya Tuhan berkat itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara arahkan hati kita pada Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesusku. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh selalu mendengar sabda-Mu yang menguatkan setiap hati kami, menegur setiap kehidupan kami, memimpin, membimbing, mengarahkan, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami sangat berterima kasih Bapa buat firman-Mu yang Tuhan beri malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kami pun boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Karena inilah syukur kami Bapa. Terima kasih kami lewat ibadah kami malam hari ini. Semua kami kembalikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Surgawi, setiap kami di tempat ini, kami diberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, arahkan pada Bapa di surga. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, serta sukacita dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru malam hari ini mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Engkau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau, menudungi, membentengi, memagari. Bahkan Tuhan selalu hadir dalam segenap kehidupan dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, perintahkan juga malaikat-malaikat-Mu untuk selalu berkemah di rumah-rumah kami, berkemah di usaha, toko, pekerjaan, pelayanan kami, berkemah dalam hidup kami dan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, malam hari ini dengan penuh ucapan syukur terima kasih kami sudah menerima berkat yang dari Bapa Surgawi. Kami diberkati untuk jadi berkat, kami disembuhkan untuk menyembuhkan, kami dipulihkan untuk memulihkan, kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami sudah menerima berkat, pemeliharaan dan penyertaan, anugerah kasih karunia, kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Amin Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming.
membenteng setiap hidup kami. Tangan kami ya Tuhan. Malam petang, sakit penyakit, roh kutuk-kutuk tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Tidak dibantai oleh kuasa dalam Tuhan Yesus, sehingga ketakutan pun tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kami punya iman ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu hadir dalam hidup kami, memberi kami kekuatan sehingga kekhawatiran dan kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami.